Shalom saudara, jumpa lagi, kembali lagi dengan YouTube channel Kerinduanku Ministry bersama dengan saya, Pastor Nathanael Ganeda. Sebelum kita mulai firman hari ini, mari kita sedang dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sebentar akan diberikan firman-Mu, kami doa biar firman yang ditabur pada hari ini menjadi bekal, kekuatan, rema dalam kami menjalani hari-hari kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dengan tema Unlocking Your Future. Bagaimana cara saudara bisa mempersiapkan masa depan saudara. Bagaimana cara saudara bisa memfulfill, bisa memenuhi janji Tuhan yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup setiap kita. Kita buka ayat ya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara pelajari ayat ini, Yeremia 29, saudara pasti akan kaget bahwa ayat ini ditulis saat bangsa Israel lagi dalam perbudakan di Babel. Mereka lagi diperbudak, mereka lagi ditawan, tapi Tuhan kayak sebuah janji bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan janji bahwa hari depanmu penuh dengan harapan. Kalau saudara baca dan diperbudak, saya akan bilang bahwa jadi budak gak punya hak saudara. Diperbudak gak punya hak, bahkan bisa mati kapan aja. Udah gak punya masa depan lagi. Tapi Tuhan dengan bold, dengan berani, dengan profetika, dengan bahwa hari depanmu penuh dengan harapan. Dan bahwa apa yang terjadi sama hidupmu hari ini bukan sebuah kecelakaan. So hari ini apapun yang kau hadapi hari-hari ini, apapun keadaanmu, mungkin kau bukan yang paling pintar, mungkin kau bukan yang paling kaya, mungkin kau gak punya koneksi, mungkin kau bukan dalam keadaan yang baik-baik aja, maka secara standar mungkin kau di bawah, mungkin kau dianggap remeh. Tapi percayalah, selama engkau punya Tuhan dan kau pegang ayat ini, masa depanmu cerah dalam Tuhan. Dan percayalah, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Kalau kau didatangkan hari ini, percayalah, Tuhan telah berikan jalan keluar bagi hidup setiap saudara dan saya. Percayalah, Tuhan gak pengen jadi orang saudara, jadi orang yang gagal. Tuhan pengen Tuhan pengen engkau dan aku, setiap kita jadi pribadi yang berhasil. Saya gak bilang kaya loh, berhasil. Berhasil itu apa? Berhasil kau memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau berjalan dalam hidupmu sampai kau nanti dipanggil Tuhan, engkau menjalani hidup yang apa yang Tuhan mau. Yang repot adalah saat kau udah bangun mati-matian, engkau kerja keras, engkau udah hidup sedunia, hajar sana hajar sini, tinggalin Tuhan. Ternyata saat aku dipanggil saat engkau tua nanti, engkau sedang menaiki tangga yang salah. Engkau sedang membangun rumah yang salah. Engkau sedang membangun bangunan yang bukan Tuhan pilih. Itu yang paling repot. Makanya hidup yang paling enak adalah hidup saat jalan dalam rancangannya Tuhan. Hidup yang paling enak saat engkau berjalan memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana apa kunci agar untuk dapat mengunlock janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Kuncinya apa? Yang pertama, nggak ngebuka adalah Tuhan. Bagi saudara mungkin, Tuhan, biasa kali. Yakin biasa. Saya mau tanya saudara, apakah dalam hidupmu engkau buat sesuatu tanpa tanya Tuhan? Berapakah dalam hidupmu engkau decide something, engkau pilih pekerjaan, engkau pilih pasangan, engkau pilih pendidikan, engkau pilih keputusan apapun, tapi nggak tanya Tuhan? Kalau jawabannya sering sih, saya sering sih nggak tanya Tuhan, saya ambil keputusannya. That's why poin ini buat saudara. That's why hidupmu butuh Tuhan. Dalam Amsal 16:3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala jalanmu. Selain apa yang kau buat hari ini sama Tuhan. Jadi jangan buat dulu, jangan decide dulu, baru bilang Tuhan. Bedain tanya sama lapor. Kalau tanya, sebelum engkau decide, engkau tanya sama Tuhan, Tuhan, ini yang Tuhan mau bukan? Tuhan, ini baik gak buat saya? Tuhan, ini katanya baik sih, tapi dari Tuhan atau bukan? Kadang buat orang percaya, pilihan itu bukan baik atau buruk, bukan. Kadang buat orang percaya, pilihan adalah baik, dan yang dari Tuhan. Gak semua yang baik datangnya dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti baik bagi setiap kita. So hari ini, apapun mungkin lagi dalam persimpangan, kalau lagi bingung arah hidupmu, libatin Tuhan. Sebelum engkau cerita sama suamimu, kau cerita sama istrimu, kau cerita sama temanmu, sahabatmu, atau kau cerita sama dia tahu mungkin, terlebih engkau perlu ngomong langsung sama Tuhan. Kau perlu ngomong langsung sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Terlebih,
Gimana sih Tuhan ngomong? Gampang. Kau doa dan kau baca Alkitab. Di situ banyak janji Tuhan, di situ banyak panduan hidupmu sama Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa berkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada yang jelas bilang bahwa jangan lupa baca kitab Taurat ini, bicara Alkitab, bicara dengan perkataan Tuhan, bicara firman Tuhan, renungkan siang dan malam supaya engkau dan aku harus bertindak hati-hati dan engkau berjalan sesuai dengan tertulis dalam, sesuai dengan Alkitab. Hidupmu dalam berjalannya Tuhan, dalam firman-Nya Tuhan, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Berhasil dalam hidupmu, beruntung dalam hidupmu, libatin Tuhan, baca firman-Nya, baca. Jangan ada masalah dulu, jangan mentok dulu, baru kamu salahin Tuhan. Lu bilang, mana Tuhan, kok gini sih? Kata Tuhan sertai aku. Kata Tuhan, kamu yang gak pernah nanya. Kamu yang gak datang sama Tuhan. Mungkin ada masalah, baru salahin Tuhan. Amin. Soalnya libatin Tuhan. Tanya Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Bergaul sama karib sama Tuhan. Baca firman-Nya, sukain Alkitabnya. Karena terus dalamnya baik buat setiap kita. Yang kedua selain kunci Tuhan, apa sih yang kedua? Yang kedua adalah kau perlu punya karakter. Engkau mungkin orang paling talented, kau bisa banyak bahasa, kau bisa banyak alat musik, engkau orang pintar, IQ-mu tinggi. Tapi kalau karaktermu jelek, percayalah, gak akan lama engkau di posisi. Banyak orang hebat, pintar, akademis pintar, talenta luar biasa, tapi karakter jelek. Entah sombong, entah mengadakan diri sendiri, entah apapun itu. Ujung-ujungnya apa? Tuhan bawa jatuh. Gak lama. Soal ini, saya butuh karakter yang baik. Kerja kerasmu, dedikasimu mengantar kau ke atas. Tapi karaktermu yang akan buat engkau tetap ada di posisimu hari ini. Amin. Oleh 1 Timotius 4:12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Apapun yang kau buat, mereka boleh lihat Yesus di situ. Biar mereka boleh lihat, oh iya ya, jelas orang ini dipakai Tuhan. Oh jelas, orang ini diangkat tinggi, jelas. Karena selain kerja keras, ada Tuhan di situ. Dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia, Daniel setia. Dan tidak dapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Yes, kerja keraslah, bangunlah hidupmu sama Tuhan. Sampai kayak Daniel. Saat engkau di atas, saat engkau in the top position, saat engkau lagi berhasil, dan orang pengen jatuhin saudara, mereka coba ubek-ubek kesalahanmu, mereka ubek latar belakangmu, dapatnya kau gak pernah ada kesalahan. Makanya dikatakan tidak dapati kelalaian, kesalahan, sebab ia setia. Jadi karaktermu harus baik sama Tuhan. Jangan sibuk tacap yang di luar, jangan sibuk personal branding di Instagrammu, sosial mediamu, tapi sibuk tacap yang di dalam. Ada suatu kutipan yang berarti saya, worry about your character and not your reputation. Because your character is who you are. And your reputation is only what people think of you. Jangan cemas sama reputasimu bilang, gak penting. Cemas sama karaktermu. Karena karaktermu itu adalah kau. Tapi reputasimu cuma apa yang orang pikir. Kita bisa branding, kita cinta Tuhan di luar. Kalau kita gak pernah doa, cuma kita sama Tuhan yang tahu siapa kita. Kita boleh kelihatan hebat dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjain. Tapi siapa yang tahu kita siapa, yang tahu motivasi kita ngelakuin pelayanan, cuma Tuhan. Sama kita. So harusnya jangan sibuk branding, jangan sibuk bangun yang di luar, tapi bangun di dalam. Yang di luar ini sementara. Baju ini, pakaian ini, semua ini sementara. Apa yang saya pakai sementara. Tapi di dalam ini, iman, pengharapan, karakter, semuanya. Itu yang kamu bawa sama Tuhan. Itu yang akan bawa hidupmu lebih lagi. So hari ini, biar karakter Tuhan Yesus penuh atas saudara. Biar karakter Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara. Yang ketiga adalah wisdom.
Yes, kau perlu hikmat dari Tuhan. Amsal 3:6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dalam segala lakumu, maka Ia akan meneruskan jalanmu. Yes, berapa banyak hari-hari ini pikiranmu bohongin saudara. Perasaanmu bohongin saudara. That's why kau butuh hikmat. That's why kau butuh wisdom. Berapa lama lagi kamu jalan, kita berjalan, dengan pengalaman kita, dengan pikiran kita, kadang bohongin kita. That's why, akulah Tuhan. That's why, libatin Tuhan. Ayub 12:13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dalam Kolose 2:3 dikatakan, sebab di dalam Dialah, dalam Yesus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini selalu saya bilang, hikmat didapat di gereja. Dalam doa dan penyembahanmu sama Tuhan. Mau punya hikmat, datang sama Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Jangan gantungkan wisdommu, apapun putusanmu, dari orang lain. Seorang hamba Tuhan, Stephen Furtick, pernah bilang gini, you can pick your decision, but you can't pick your consequence. Kamu bisa pilih pilihanmu, tapi konsekuensinya kau gak bisa pilih. Kamu boleh pilih, hari ini mau kayak gimana hidupmu. Mau males-malesan, mau jauh dari Tuhan, kamu bisa pilih. Tapi kita semua tahu, kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu gak bisa apa-apa. Itu konsekuensi, itu yang kamu gak bisa pilih. So honey, choose wisely. Pilih dengan bijak. Apa yang sedang kamu bangun dari hari ini. Janganlah bersandar kepada pengalamanmu dan kekuatanmu. Yang keempat adalah, kau perlu punya iman. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang kita panggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kau perlu punya iman dalam hidup. Iman dalam hidup, iman itu bukan soal perasaan. Hari ini Tuhan baik, engkau dekat sama Tuhan. Hari berikutnya engkau ngerasa bad day, dan engkau bilang Tuhan gak ada. Iman gak pernah bicara soal perasaan. Iman gak pernah bicara soal apa yang kau alami hari ini. No. Iman selalu bicara tentang apa yang kau percaya sama Tuhan. Kalau iman lu masih hari ini baik, kau bersyukur, besok buruk, engkau ngeluh sama Tuhan, perbaikin imanmu sama Tuhan. Perbaiki caramu beriman. Karena itu selama-lamanya, Tuhan Yesus baik bagi hidup setiap kita. Saya tutup dengan sebuah kutipan ini. Knowing who is with you is more important than knowing where you are going. Untuk tahu engkau berjalan sama siapa, lebih penting daripada engkau tahu kemana engkau lagi jalan. Engkau boleh jalan dalam jalan yang baik, jalan yang luar biasa, jalan luar susu dan madunya. Tapi tanpa Tuhan, engkau dalam bahaya. Tapi kau hari ini boleh jalan dalam lembah air mata, dalam kemustahilan, dalam caci maki, dalam banyak orang jahat, tapi engkau tahu engkau jalan sama Tuhan. Bagi saya itu lebih dari cukup untuk jalan hidupmu. So hari ini jadilah kuat, jadilah setia. Percaya, Yesus gak pernah tinggalin saudara. Percaya, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita datang sama Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh, pakailah Tuhan. Katakan genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Katakan, Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, kamu bawa hidup kami kepadamu, Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, pada menjadi milikmu. Menjadi milikmu. Jadikan kami
terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita dalam doa, Tuhan yang baik, kami serahkan hidup kami sama Tuhan. Kami percayakan setiap rancangan hidup kami sama Tuhan. Apa yang sedang kami bangun hari ini, apa yang sedang kami jalani hari ini, manapun keputusan kami hari ini di masa depan, kami bawa sama Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dalam hidup kami, Tuhan. Ya Roh Kudus, menuntun langkah kami. Kami tidak salah melangkah, kami tidak salah memilih. Tuhan, kami tidak menjadi sombong, kami tidak merasa bisa hidup sendiri. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami tak percaya yang dalam hidup ini adalah Tuhan. Kayak bawa segenap hidup kami, kayak bawa segenap masa depan kami, kayak bawa segenap doa kami, kayak bawa segenap harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kayak percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pada dipermalukan. Orang yang berseru kepada Tuhan tidak pada dipermalukan dan tidak pada ditinggalkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.